Di Demak ada dalang wayang kulit Ki Bicak. Istrinya cantik sekali. Ia ditanggap oleh Ki Ageng Selo. Kiai Ageng Selo terpikat kepada istri Ki Dalang tadi. Dalang lalu dibunuh. Wayang Bende serta istri semua dirampas oleh Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo setelah mendapatkan Bende tak jadi senang dengan istri Dalang tadi, tetapi tertarik kepada Bende itu. Bende tadi diberi nama Kiai Bicak, lalu diperkenankan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo kalau Bende tadi dijadikan pusaka keraton dan akan jadi tanda perang. Jika Bende dipukul bergaung, tentu akan jaya perangnya. Jika dipukul tidak berbunyi, pertanda akan kalah perangnya. Pada waktu itu, Ki Ageng Selo sedang mengemban putra kecilnya di dekat tanaman waloh. Kiai Ageng memakai kain cindi dan sabuk pengikat. Tiba-tiba ia mendengar ribut-ribut. Orang-orang berteriak, ada yang mengamuk. Kiai Ageng berniat akan pulang meletakkan anaknya. Tetapi orang yang mengamuk tadi keburu datang. Ia berkali-kali menusuk Ki Ageng, tetapi tidak mempan. Tiba-tiba Ki Ageng terjerat oleh pohon waloh, jatuh tengadah. Kain cindi terlepas dari badannya jadi telanjang. Ki Ageng lalu bangun. Orang yang mengamuk itu lalu ditempeleng kepalanya sampai meninggal. Kiai Ageng lalu memberi prasopo atau amanat. Kelak kemudian hari keturunan-keturunannya, jangan ada yang memakai kain cindi, jangan menanam waloh, serta jangan memakan buahnya. Ki Ageng Selo sudah punya 7 orang anak, semua sudah menikah. 1 bernama Nyai Ageng Luruh Tengah, 2 Nyai Ageng Sobo, 3 Nyai Ageng Bangsri, 4 Nyai Ageng Jati, 5 Nyai Ageng Patanen, 6 Nyai Ageng Pakis Dadu. Bungsunya laki-laki bernama Kiai Ageng Ngenis. Setelah punya 7 orang anak, Kiai Ageng Selo meninggal dunia. Kiai Ageng Ngenis sudah punya seorang anak laki-laki bernama Pemanahan dan sudah dinikahkan dengan putri pertama Nyai Ageng Sobo. Yang bungsu bernama Kiai Juru Mertani, saudara yang menjadi ipar. Kiai Ageng Ngenis mengambil anak angkat seorang laki-laki yang masih keponakan bernama Ki Penjawi, dipersaudarakan dengan Ki Pemanahan dan Ki Juru Mertani. Atut rukun di dalam membina persaudaraan. Ketiga orang tadi kemanapun pergi tidak pernah berpisah. Mereka bersama-sama berguru kepada Sunan Kalijogo. Bersama saudara seperguruan dengan Kanjeng Sultan Pajang. Kehendak Sultan Pajang dipersaudarakan dengan ketiga orang tadi bersedia sesuai keinginan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sungguh begitu baik mereka dalam membina persaudaraan seperti saudara seayah dan seibu. Keinginan Sultan Pajang, Ki Ageng Ngenis diminta bertempat tinggal di Laweyan dan ia menurut. Setelah lama, Ki Ageng Ngenis meninggal dunia, juga dimakamkan di Laweyan. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi sudah mengabdi kepada Sultan Pajang, dijadikan lurah prajurit Tamtomo. Begitu dihormati pengabdiannya, dipercaya menjaga dan mengatasi keruwetan-keruwetan di Pajang, serta dipanggil kakak oleh Sultan Pajang. Adapun Ki Juru Mertani, tugasnya hanya mengasuh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Sedang yang menjadi patih di Pajang, yaitu Ki Mas Monco yang diberi gelar Tumenggung Monconegoro, Ki Wilo dan Ki Wuragil menjadi bupati. Ki Pemanahan sudah mempunyai 7 orang anak, yang laki-laki 5 orang, 2 orang yang lain perempuan. Masing-masing adalah Raden Jambu, Raden Bagus, Raden Santri, Raden Tompe, Raden Kedawung. Yang perempuan menjadi istri Tumenggung Mayang, bungsunya perempuan masih kecil.
Waktu itu Sultan Bajang belum berputra. Anak Ki Ageng Pemanahan yang bernama Raden Bagus dijadikan putra angkat oleh Sultan Bajang. Begitu sayangnya seperti putranya sendiri. Harapan Sultan Bajang dijadikan tuntunan agar segera berputra.